Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Katanya pembatalan kerjasama pengadaan kapal selam dari Korea Selatan. Padahal PT PAL itu sudah sudah dapat pembiayaan juga segala apa. Tapi mengapa dibatalkan? Ini jelas hoax, ya, level tinggi. Mengapa? Karena bukan pembatalan itu kerjasama kapal selam itu. Pak Prabowo menunda karena minta pihak Korea Selatannya memperbaiki dulu agar bisa sistem persenjataannya bisa lebih memenuhi apa yang kita inginkan. Misalnya pengadaan kapal frigat Arrowhead gitu ya, yang 140 dibilang juga katanya dibatalkan ya. Enggak, itu juga nggak dibatalkan. Kenapa? Karena Kementerian Pertahanan sama PT PAL lagi berdiskusi ya, mencari konfigurasi persenjataan karena memang desain untuk frigat Arrowhead 140 ini memang agak kompleks gitu desainnya gitu. Alasan Pak Prabowo itu kemarin rahasia itu. Oh bukan, alasan Andika bukan rahasia. Tidak semua. Tidak semua. Sebagian besar alasannya rahasia. Tidak semua. Penjelasan Bu menjelaskan bahwa tadi sampai detil loh beberapa poin. Tidak Sektor semua, pertahanan tadi nggak menjadi rahasia karena Bung udah menjelaskan ke publik tuh tadi itu beberapa poin. Nanti dulu. Oke, silakan. Poinnya apa? Dalih rahasia yang disampaikan Pak Prabowo kemarin malam itu hanya alasan dari ketidakmampuan dia menjelaskan tentang persoalan sektor pertahanan. Poinnya itu karena Anda menjelaskan jauh lebih detil. Saya pikir abang ini pengamat pertahanan, Bang. Gitu loh. Itu poin pertama. Oke. Yang kedua, industri pertahanan ya. Kita mau berdebat industri pertahanan. Nanti saya masuk situ. Sejak Pak Prabowo memasukkan program dalam visi misinya, poin nomor 2, saya baca detail tuh. Meningkatkan kekuatan industri pertahanan dalam negeri. Sudahlah. Saya ini riset soal industri pertahanan sudah hampir 20 tahun lebih karena pernah dosen industri pertahanan ya. Semua kandidat diskusi industri pertahanan itu hanya lip service semua. Faktanya tidak ada yang membangun kekuatan industri pertahanan secara sungguh-sungguh. Apalagi Pak Prabowo. Nanti saya kenapa Pak Prabowo saya tekankan ya. Karena industri pertahanan itu teriak semua Bang. Baik dari dukungan anggaran, komitmen politik, pembelian. Orang lebih seneng belanja di luar Bang Karni. Kenapa? Dugaan permainan. Kalau di luar nggak kelihatan. Kalau ke industri pertahanan, kelacak, KPK dan lain sebagainya. Jadi seneng belanja di luar dibanding belanja di dalam negeri. Akhirnya orang diskusi bersembunyi di TOT. Aduh, TOT itu udahlah kita diskusi yang sangat rumit dan kompleks. Gerindra, Pak Prabowo selalu menyatakan bahwa memperkuat cinta tanah air, industri pertahanan, nasionalisme. Saya bilang itu semuanya sudah tuntas, tidak memiliki dasar yang kuat sejak Pak Prabowo mengajukan Omnibus Law bidang pertahanan. Itu yang nggak selesai. Kenapa? Omnibus Law bidang pertahanan itu menggeser paradigma pertahanan Indonesia dari kemandirian pertahanan menuju liberalisasi pertahanan. Di dalam Undang-Undang Industri Pertahanan yang lama, tier 1, tier 2, tier 3 swasta nggak boleh masuk. Ada beberapa tier yang nggak boleh masuk. Khususnya di inti, di lead sektor nggak bisa masuk. Lalu kemudian asing, di undang-undang pengelolaan modal asing nggak boleh masuk di isu-isu persenjataan dan lain sebagainya. Itu undang-undang industri pertahanan lama. Kenapa? Semangatnya adalah membangun kemandirian pertahanan. Sejak Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, dia mengajukan revisi undang-undang industri pertahanan di dalam Omnibus Law yang menjelaskan bahwa sektor swasta bisa masuk tier 1, tier 2, tier 3, bahkan menjadi lead sektor. Yang kedua, investor asing bisa masuk. Jadi dari mana nasionalismenya? Orang dia membuka ruang liberalisme. Paradigma pembangunan industri pertahanan itu ada dua. Membangun kemandirian pertahanan, liberalisasi pertahanan. Apa yang dilakukan Prabowo meniru Amerika Serikat dengan melakukan liberalisasi industri pertahanan. Jadi saya mempertanyakan kalau ada komitmen di dalam visi misinya ingin mempercepat industri pertahanan karena Anda secara perlahan sedang membunuh industri pertahanan. Sejak Omnibus Law disahkan, saya ketemu dengan direktur-direktur utama strategis di Bandung dan di beberapa tempat. Mereka menganggap bahwa kita saja tanpa Omnibus Law sudah terhimpit. Dengan ada Omnibus Law kita harus kompetitif dengan swasta, industri swasta, asing dan lain sebagainya bisa masuk dalam negeri. Jadi kalau Anda bilang ingin memperkuat industri pertahanan, dari mana Anda mengesahkan Omnibus Law? Saya ini demo Omnibus Law, salah satu yang demo pertahanan. Jadi itulah, itu faktanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN,
muncul ke depan tentu saja apabila Anies Baswedan dipercaya rakyat menjadi Presiden Republik Indonesia. Memang Kementerian Pertahanan ini memerlukan perhatian yang begitu serius dari presidennya agar penggunaan anggaran di sana tidak menimbulkan pertanyaan bagi rakyat berkaitan dengan pembelian alutsista dan juga penggunaan anggaran pada bidang-bidang lain seperti penggunaan anggaran untuk food estate yang konon kabarnya telah menelan dana triliunan namun gagal, dan untuk penggunaan anggaran pada yang lain-lainnya. Selama ini publik mungkin hanya beranggapan uang rakyat yang banyak itu berada pada Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan. Tetapi ternyata pada Kementerian Pertahanan ini cukup banyak uang rakyat yang terserap di sana. Banyaknya uang rakyat atau APBN di sana tentu tidak jadi persoalan. Namun yang penting bagi rakyat, asalkan uang rakyat yang banyak itu jelas penggunaannya. Memang harus kita akui, Anies bisa saja membuat Prabowo marah, membuat Prabowo tersinggung karena mempertanyakan uang rakyat yang ada di kementerian itu pada debat kemarin itu. Tetapi tentu saja rakyat berterima kasih kepada Anies Baswedan yang telah mempertanyakan itu. Karena dengan pertanyaan Anies Baswedan yang kebetulan tidak dijawab secara gamblang oleh Prabowo, kecuali hanya dengan mengatakan data dan informasi yang dikemukakan Anies Baswedan itu salah, keliru, dan itu rahasia. Kecuali hanya dengan itu, rakyat tentu berterima kasih kepada Anies. Tetapi seperti yang dikemukakan oleh Al-Araf tadi, di satu sisi Prabowo mengatakan rahasia, namun di sisi lain timnya di dalam diskusi ini telah menyampaikan secara detail. Prabowo itu kemarin rahasia ya. Oh bukan, alasan Andika bukan rahasia. Tidak semua. Tidak semua. Sebagian besar alasannya rahasia. Tidak semua. Penjelasan Bu menjelaskan bahwa tadi sampai detil loh beberapa poin. Tidak Sektor semua, pertahanan tadi nggak menjadi rahasia karena Bung udah menjelaskan ke publik tuh tadi tuh beberapa poin. Nanti dulu. Oke, silakan. Poinnya apa? Dalih rahasia yang disampaikan Pak Prabowo kemarin malam itu hanya alasan dari ketidakmampuan dia menjelaskan tentang persoalan sektor pertahanan. Makanya benar pula disampaikan oleh Anies Baswedan, jangan sampai tidak menjawab pertanyaan lawan debat pada kesempatan debat kemarin itu karena berlindung di balik rahasia. Dan juga kita masih ingat yang disampaikan mantan Menteri Pertahanan Mahfud MD. Yang rahasia itu strategi pertahanan. Tapi penggunaan uang, penggunaan anggaran di Kementerian Pertahanan tidak rahasia katanya. Sebab itu adalah uang rakyat. Penggunaan uang rakyat tentu saja tidak bisa dirahasiakan kepada rakyat. Tetapi strategi pertahanan, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan dunia intelijen, sudah barang tentu itu adalah rahasia. Nggak ada yang kemarin yang harus dirahasiakan dari pertahanan. Kalau saya kan bekas Menhan juga, mana yang rahasia? Saya tahu undang-undang rahasia, nggak ada.
dari pertanyaan itu yang harus membongkar sebuah rahasia negara. Itu bisa dibuka di publik karena bukan soal strategi pertahanan, itu kan soal alutsista. Tidak bisa dibicarakan di ruang tertutup. Kalau di ruang tertutup namanya rembuk. Sekali lagi sahabat, ke depan tentu perlu transparansi di Kementerian Pertahanan ini menjadi hal yang serius bagi presiden mendatang. Ini tentu saja bisa hanya dilakukan kalau presiden mendatang itu Anies Baswedan. Kenapa? Karena Anies Baswedanlah satu-satunya di antara 3 capres sekarang ini yang membawa misi berbeda. Kalau paslon nomor urut 2 dan nomor urut 3 sama-sama membawa misi keberlanjutan, Anies Baswedanlah satu-satunya capres yang membawa misi perubahan. Karena itu, publik tentu yakin bahwa hanya Anies Baswedanlah nanti presiden yang akan bisa melihat dengan gamblang jika ada persoalan di Kementerian Pertahanan ini. Demikian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.